Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatu bittahiyyatil Islam wa tahiyyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fardina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaifa halukum? Ya, ini udah dikerjain belum? Masih ingat kata-kata saya dulu ya? Kayaknya udah dikerjain belum? Tugas sudah dilaksanakan belum? Yang awal-awal mungkin mendengar kata-kata seperti itu terbayang setelah kita kajian seperti apa gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini, alhamdulillah diterima Allah Subhanahu wa taala beserta para tulang wujud, para santri baru dan juga para santri lama di Jakarta ini. Alhamdulillah mendukung. Semoga kita berkumpul di sini berkumpul pula kepada Allah Subhanahu wa taala bersama berkumpulnya 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di majelis ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada keturunan-keturunannya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafa'atul ummah dan bersama-sama beliau di firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi dibawa semua sama satu bait, saya bertanya apa ya? Ketika kita berbicara mengenai niat, maka yang itu adalah ikhlas. Kalau sampai lama sudah tahu betul dan sudah hafal semua, bahkan ketika kemarin ujian hadis yang dipaparkan hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pertama juga dengan tahun baru Hijriah, insyaallah 2 hari lagi kita akan berganti tahun dari 1444 Hijriah sampai dengan tahun depan insyaallah 1445 Hijriah. Hadis ini sangat-sangat luar biasa sekali mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan keutamaan, bagaimana kita mendapatkan pahala, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam apapun yang kita lakukan, terutama dalam proses talabul ilmi, wabil khusus berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Maniyat niyat, an-niyat itu al-qasd. Niat itu adalah al-qasd. Qasd itu apa? Menyengajakan. Maka sering disebut sebagai maksud, sesuatu yang diniatkan. Maksud itu bahasa Arab dari kata-kata qasd. Maksud saya adalah, niat saya adalah, saya menyengajakan ini. Namanya niat. Dan niat itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, mahalluha al-qalb. Terlepas dari perbedaan apakah niat ucapan atau tidak, tapi semua ulama sepakat niat itu dalam hati. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya ibadah syaratnya cuma 2. Syaratnya pun mengkali. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Cuma 2 itu aja. Selama ini kita ibadah, diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Lihat 2 hal ini. Ikhlaskah niat kita? Sesuaikah cara melaksanakan ibadah kita dengan tuntunan dari Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ketika 2 syarat ini terpenuhi, maka sudah dipastikan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran berupa pahala dan kenikmatan, dan dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau satu di antara 2 syarat ini hilang, maka dapat dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh
misalkan ada orang datang ke masjid ini siang-siang setengah jam, berdiri, habis itu pulang. Ditanya sama temannya, habis ngapain? Habis sholat. Loh kok sholat cuma berdiri aja, nggak pakai wudhu, nggak pakai sujud, nggak pakai rukuk? Kan yang penting ikhlas. Diterima nggak sama Allah? Ya enggak, karena nggak sesuai dengan tuntunan. Ada nggak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau dibalik, ada orang sholatnya begitu indah, takbirnya merdu, bacaan Qurannya syahdu, gerakannya khusyuk luar biasa. Ini ibarat kata kalau ada bulu dihinggap nih, dikira pohon saat matang. Tapi sholat yang begitu indah itu bukan untuk Allah, tapi karena ada calon mertua di sampingnya. Diterima nggak sholatnya? Tidak diterima walaupun begitu bagus. Maka dua ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Dan kita akan bahas mengenai niat yang ikhlas. Sama buat ikhlas, apa itu ikhlas? Diceritakan langsung oleh dosen kami pengalaman beliau. Waktu masih muda, beliau waktu itu tinggal di Semarang, asal Pati itu Jawa Tengah berarti ya. Tinggal di Semarang. Beliau mempunyai keluarga yang unik. Keluarganya itu membolehkan anak-anaknya untuk memilih agama apapun. Mau Buddha terserah, mau Konghucu silakan. Karena beliau keturunan Chinese. Mau Kristen monggo. Yang penting jangan ngambil Islam. Jadi apapun anaknya mau pilih agama apapun boleh. Yang penting jangan Islam. Karena stigma Islam begitu negatif di mata orang tuanya. Ya Islam teroris lah, Islam gak bagus lah, Islam pencuri lah. Kenapa dikatakan pencuri? Coba aja orang yang baru masih sholat Jumat bawa sepatu yang bagus, mesti pulang-pulang nyeker. Kalau enggak pakai sendal jepit. Padahal kan orang itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Khatib. Ambil yang baik, tinggalkan yang ya enggak? Jadi agama apapun boleh deh, yang penting jangan Islam. Lah yang namanya anak muda kadang-kadang semakin dilarang semakin penasaran. Kenapa sih nggak boleh Islam? Maka tanpa pengetahuan orang tuanya, beliau memberanikan diri untuk mencari tahu apa itu Islam. Di mana cari tahunya? Dia di tempat Islam, di mana? Di masjid. Pergilah ke sebuah masjid. Sayangnya bukan waktu masjid tersebut ramai, lagi sepi-sepinya. Mau nanya ke siapa juga nggak tahu. Akhirnya mengambil buku di rak. Ternyata yang diambil Al-Quran terjemah. Al-Quran cuma ada terjemahnya. Saya tanya, Al-Quran itu dibukanya dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri kan? Berbeda dengan buku dari sebaliknya. Kalau buku Al-Quran kan sebaliknya. Nah, pemuda ini mengira seperti buku biasa, dibukanya dari kiri ke kanan. Pas dibuka, yang menurut dia halaman pertama, itu ternyata halaman terakhir. Kan kebalik ya? Ternyata halaman terakhir. Ketika dibuka, di halaman pertama menurut dia, di paling atas, dia melihat sebuah tulisan surat Al-Ikhlas. Dibuka, dikira halaman pertama, ternyata halaman terakhir, yang paling atas, tulisan surat Al-Ikhlas. Dia baca surat tersebut, gak bisa bahasa Arabnya, dia baca terjemahnya. Ketika baca terjemahnya dia heran, kok surat ini aneh ya? Dinamakan Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas satupun di dalamnya. Kalau surat yang lain ada kata-kata, misalkan Qul a'udzu birabbil falaq, sementara itu Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tabbat yada abi lahabin wa tab, alif lam mim. Banyak kan? Ini kok gak ada kata-kata ikhlasnya, tapi disebut Al-Ikhlas. Kok bisa? Salah cetak apa gimana ini ya? Akhirnya pemuda tersebut memberanikan diri untuk mencari seorang ustaz. Ketemulah sama seorang ustaz, kemudian ditanya, Ustaz, saya ini pengen belajar tentang keislaman. Ketika saya baca Al-Quran ini, ada kata-kata surat Al-Ikhlas, tapi kok isinya nggak ada kata-kata ikhlas sama sekali ya? Maka ustaz tersebut menjelaskan bahwa yang namanya keikhlasan itu tidak perlu untuk ditampak-tampakkan. Keikhlasan itu adalah rasa yang perlu untuk dibuktikan. Dan memang kita ketahui bersama bahwa surat Al-Ikhlas yang disebut sama sebagai
sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran? Ada ulama yang mengatakan kandungannya sepertiga Al-Quran. Ada juga yang mengatakan keutamaannya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Santri saya ditanya, antum hafal Quran Ramadan kemarin berapa kali? 10 kali Ustaz. Wah, luar biasa 10 kali. Gimana caranya? Baca Al-Ikhlas 30 kali. Keutamaannya memang luar biasa. Al-Ikhlas adalah surat yang sangat-sangat unik. Tidak ada kata ikhlas, tapi memang menunjukkan keikhlasan yang sesungguhnya. Maka keikhlasan itu tidak perlu digembar-gembor, tidak perlu tampak-tampak, cuma perlu dibuktikan. Karena ikhlas itu adalah masalah rasa. Dari situ pemuda ini tertarik dengan keislaman, semakin lama semakin mempelajari dan akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam, mempelajari keislaman plus mempelajari minatnya di bidang ekonomi. Jadilah dia seorang ahli ekonomi Islam. Sekarang dan sampai sekarang masih menjadi kepala atau rektor di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta STEIO, namanya Profesor Muhammad. Ada searching ya, Profesor Muhammad. Itu waktu saya di sana masih menjadi kepala atau ketua Dewan Masjid Indonesia Yogyakarta. Beliau rektor STEIO Yogyakarta. Asalnya tidak beragama Islam, tapi kemudian memeluk agama Islam. Bahkan beliau menyampaikan nama asli beliau itu Muhammad diganti, nama aslinya Ma Jinping. Itu nama aslinya. Menurut beliau seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai keikhlasan, maka kan bayangan kita apa sih ikhlas itu? Coba saya tanya. Buat santri baru yang lama punya materi kemarin ya. Ikhlas itu apa sih? Apa itu ikhlas? Lillahi ta'ala, iya, lillahi ta'ala. Ikhlas itu apa? Ikhlas dari kata-kata akhlasa yukhlisu. Khalis itu artinya murni. Maka sering ada istilah al-dhahab al-khalis, emas murni. Maka akhlasa yukhlisu ala wazni af'ala yuqilu. Allah ya bisa. Itu artinya mengikhlaskan, memurnikan. Memurnikan apa sebenarnya? Memurnikan niat dan tujuan kita lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan ikhlas itu berarti tidak mengharapkan apa-apa ya Ustaz. Ikhlas itu berarti tidak mengharapkan balasan saja. Bahkan ada yang mengatakan ikhlas itu seperti orang buang hajat, seperti orang buang kotoran. Kalau antum buang kotoran, kira-kira setelah antum keluar dari WC, antum nyesel enggak? Antum kepikiran enggak dengan apa yang antum keluarkan tadi? Antum pengen enggak itu balik lagi? Aduh, nyesel kenapa dibuang, kenapa enggak tahan-tahan aja ya? Merasa kehilangan sesuatu apa enggak? Kan enggak. Maka ada yang mengatakan ikhlas itu seperti itu. Apa betul ikhlas seperti itu? Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama terkemuka dari Mesir, orang Iskandaria atau Alexandria, maka disebut As-Sakandari, menyatakan bahwa beliau ini yang harus kita perhatikan ya, menyatakan bahwa ikhlas itu tingkatannya sangat banyak. Maka ikhlasnya kita dengan ikhlasnya para guru-guru kita, para ulama kita, apalagi dengan ikhlasnya para nabi dan rasul itu jauh berbeda, tingkatannya berbeda-beda. Jangan dengan mereka ya, kita yang ada di sini saja, saya yakin ikhlasnya itu berbeda-beda tingkatannya. Tapi beliau merangkum keikhlasan itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang lama mungkin harus saya sampaikan dulu ya. Tingkatan yang pertama ini namanya ikhlasul abidin. Abidin. Apa itu abid? Abid adalah ahli ibadah. Seseorang yang beribadah. Apa yang dimaksud dengan ikhlasul abidin? Ikhlasul abidin adalah ikhlasnya seorang hamba karena masih mengharapkan sesuatu dari ibadahnya. Maksudnya apa? Masih mengharapkan balasan, pahala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau takut akan ancaman dan dosa serta neraka.
Jadi kalau kita ibadah karena mengharapkan sesuatu, ikhlas nggak? Ya ikhlas. Maksudnya ikhlas nabi ini. Kenapa kita itu melaksanakan sunnah qobliyah subuh yang disebut sebagai sunnatul fajar? Oh, karena itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan kita mengharapkan itu. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Kenapa kita membaca Al-Quran? Oh, setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Kita masih mengharapkan itu. Kenapa kita tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat dan dosa? Karena nanti diganjar dengan neraka. Kita takut akan hal tersebut. Wajar tidak ketika kita melaksanakan suatu amal karena masih mengharapkan sesuatu? Wajar. Wajar tidak ketika kita meninggalkan kemaksiatan karena takut dengan ancaman Allah? Wajar, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Mengapa demikian? Allah sendiri yang mengiringi kita. Allah sendiri yang motivasi kita dengan pahala, kenikmatan, surga, ampunan. Allah juga yang nakut-nakuti kita dengan ancaman, dengan siksaan, dengan neraka. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnah. Betapa banyak ayat maupun hadis yang menyatakan keutamaan amalan. Barang siapa melakukan ini, pahalanya itu. Barang siapa melaksanakan ini, ganjarannya itu. Barang siapa dosanya ini, hukumannya itu. Kan banyak sekali. Allah sendiri yang memotivasi kita. Allah juga yang nakut-nakuti kita. Maka sudah selayaknya dan memang sewajarnya kita itu termotivasi. Dan kita juga takut. Yang gak wajar adalah ketika kita dimotivasi, diiming-imingi gak tertarik sama sekali. Ketika kita ditakut-takutin malah yang ada nantangin. Itu yang repot. Maka yakinlah ketika kita melaksanakan suatu amalan masih mengharapkan sesuatu, itu ikhlas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin masih di tahapan awal, namanya ikhlasul abidin. Ikhlas dan ikhlas. Oh, berarti ada yang lebih tinggi dari itu? Ada. Tingkatan selanjutnya yang namanya ikhlasul muhibbin. Dari kata-kata muhibb. Muhibb itu dari kata-kata hubb. Hubb itu artinya cinta. Makanya kekasih namanya Habib, yang tercinta. Ya Habibi. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan, ya Habibati. Habibuna Muhammad. Lalu yang kita cinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ikhlasul muhibbin? Ikhlasnya orang yang penuh cinta. Dan ikhlasnya orang yang hanya mengharapkan cinta. Maksudnya apa? Kalau tadi ikhlas ambil itu masih mengharapkan pahala, infak 1000 dikalikan 700 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah kan seperti itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dikalikan 700 kali lipat bahkan lebih. Kalau saya infak 1000 berarti dikalikan 700 ya. Pahalanya 700.000. Kalau infaknya 2000 berarti 1.400 dong. Masih ada hitung-hitungannya. Masih mikir-mikir berapa jumlah pahalanya. Itu abidin. Dan kita masih di sana saya. Kalau ikhlasul muhibbin dari kata-kata itu, orang yang penuh dengan cinta dan hanya mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah dalam bahasa Arab bermakna mawaddah. Makanya kalau ada orang nikah kita doakan semoga menjadi keluarga yang sama, sakinah, mawaddah, rahmah. Mawaddah itu apa? Penuh dengan cinta, mahabbah. Makanya dulu ada film India judulnya Muhabbatain, kalau sebut ya. Muhabbatain, Mahabbatain, dua cinta. Pemainnya Amitabh Bachchan sama Shahrukh Khan, Kareena Kapoor sama Aishwarya Rai. Nanti yang terlambat datang Inspektur Vijay, itu terlambat datang. Khasnya India seperti itu. Jadi mahabbah itu mencintai. Maksudnya apa? Orang ini ibadah, orang ini melaksanakan amal soleh, itu bukan karena mengharapkan balasannya sekian, enggak. Tapi justru mengharapkan cinta dan ridho dari Allah saja. Gak pusing lagi saya dapat berapa sih kalau saya infak segini. Saya balasannya apa sih kalau saya amal ini? Gak pusing lagi masalah itu. Tapi jauh, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak pusing lagi masalah surga, dia gak pusing lagi masalah neraka. Karena
tujuannya. Ibarat kata misalkan antum dari sini mau ke Jogja lewat Kebumen. Jogja itu ridha Allah, Kebumen itu surga dan neraka. Kalau antum tujuan Jogja, mesti Kebumen itu terlewati, jaminan. Itu yang gambaran ikhlasul muhibbin. Seperti kata-kata seorang Rabi'ah al-Adawiyah dengan syair yang sangat terkenal, yang kurang lebih artinya, ya Allah, jika aku beribadah karena mengharapkan surgamu, janganlah engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Dan jika aku beribadah karena takut akan nerakamu, masukkan saja aku ke dalam nerakamu. Kenapa? Karena tujuannya lebih jauh daripada itu. Tapi kalau kita nggak usah sok-sokan, nggak usah sesumbar, tahu sesumbar. Itu sampingnya subuh salat. Ya Allah, nggak butuh surga. Bener loh ya, nggak akan surga, masih neraka loh. Repot kan? Kalau kita masih di bawah aja, masih belajar, masih merangkak, udah kosong, pengen terbang tinggi. Belajar dulu, bertahap. Insya Allah sampai kok ke tempat mungkin ini. Ini tingkatannya luar biasa, udah nggak muslim aja. Karena tujuannya lebih tinggi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Ini yang perlu ada sesuatu yang luar biasa. Tingkatan yang paling tinggi namanya ikhlasul arifin, yang sering disebut juga sebagai ikhlasul syakirin. Ikhlasnya orang-orang yang arif, yang mengetahui untuk apa sebenarnya dia beribadah. Gambarannya gimana sih? Sebelum masuk ke ikhlasul arifin ini, tak kasih gambaran dulu ya. Ikhlasul muhibbin dan ikhlasul arifin. Pas waktu kecil, pernah kecil kan? Apa brodol langsung gede? Pas waktu kecil dulu, pas bulan Ramadan, pernah nggak diiming-imingi sama orang tua? Tong. Kalau nanti puasanya sampai maghrib, ibu kasih 5.000. Pernah seperti itu? Ini harus siapa ya? Akhirnya sampai sendiri, saya tidak. Nanti kalau puasanya mau sebulan, dikasih sepeda. Pernah diiming-imingi seperti itu? Bos kan? Terus dapat diancam. Sama sih. Awas lu nggak tahu, awas lu ya. Kemudian kita puasa pada waktu kecil. Ketika nyampe maghrib dikasih 5.000 misalnya. Bulan Ramadan kemarin puasa nggak? Puasa ya. Kenapa mau puasa? Apakah masih diiming-imingi sama orang tua? Mas, nanti kalau sampai maghrib tak kasih 5.000 tuh. Mbak, nanti kalau full puasanya dikasih sepeda, roda 3. Apa masih diiming-imingi seperti itu? Kenapa mau puasa? Kan nggak diiming-imingi dengan orang tua. Karena kita paham puasa itu untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih daripada sekedar iming-iming, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran arifin sama muhibbin. Terus arifin ini gimana gambarannya? Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Dewa 19. Kurang lebih bunyi seperti ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Sekarang saya tanyakan sama antum semua. Misal, ini misal. Bahasanya lain tak mungkin terjadi, cuma permisalan saja. Misal Allah mengumumkan, surga saya batalkan, neraka aku hapuskan. Nggak ada balasan untuk kebaikan berupa pahala dan nggak ada balasan untuk keburukan berupa dosa. Surga nggak ada, neraka nggak ada, pahala dosa dihapuskan. Kira-kira masih pada mau ibadah apa enggak? Lo ngapain ya? Apa capek ibadah? Nggak ada balasannya, surga nggak ada. Ini kan masih yang enak, nggak dihukum pula kan? Jadi kira kita semacam itu, kenapa? Ya kita masih diadili. Terus gambaran arifin itu gimana? Mau ada surga kek, mau ada neraka kek, mau nggak ada sama sekali, mau ada pahala atau dosa, nggak peduli. Saya beribadah. Saya beribadah untuk apa? Mau surga dibatalkan, mau neraka dihilangkan. Saya ibadah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya bukan mengharapkan sesuatu, tapi memberikan sesuatu. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Rasul itu pernah dicari sama Aisyah malam-malam. Rasul kan kalau tidur biasanya menggelapkan ruangan.
Ketika Aisyah terbangun, Rasul nggak ada di sampingnya. Dalam keadaan gelap tersebut, Aisyah itu apa sih ya? Kalau bahasa Korea itu susah sasar, apa sih susah sasar itu? Apa namanya? Ya itulah pokoknya ya, bahasa Banyumasnya apa nggak gitu. Kemudian mendapati kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Dan Aisyah menyatakan sholat itu lama sekali, hatta ya tawarok pada langit sampai kakinya bengkak-bengkak, lama banget sholat. Dan gimana nggak lama? Rakaat pertama Al-Baqarah 5 ayat 1 bukan satu surat. Sujudnya lama, rukunya lama, rakaat kedua Al-Imran, surah satu surat juga selesai. Dan kalau kita paling senang kalau imamnya itu pendek ya. Apalagi terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau amma yatasaalun, tapi kalau dalam alif lam mim, waduh kan gitu. Rasulullah SAW sholatnya lama banget. Sampai Aisyah nanya, wahai Rasul, untuk apa ibadahmu yang sampai segini ini gitu? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang? Tidak, kata Rasul. Bukankah engkau sudah dijamin surga yang paling tinggi lagi Firdaus? Iya, kata Rasul. Untuk apa ibadah semacam ini? Maka Rasul mengatakan apa? Afala akunu 'abdan syakur. Aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadahnya karena apa? Karena syukur atas segala nikmat yang Allah memberikan kepada kita selama kita hidup. Ini ikhlasnya arifin. Bisa nggak kita nyampe sana? Insya Allah bisa. Tapi kita berusaha dulu nih ikhlas abidinnya. Karena ikhlas abidin tantangannya banyak. Ada riyanya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, ada takaburnya. Ini tantangan ikhlasul arifin ini. Jangan lupa, iblis itu sudah pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilaknat dari Azazil menjadi iblis. Dilaknat sama Allah, iblis bersumpah, "Fabima aghwaytani." Surat apa itu? La aqudanna lakum siratal mustaqim. Surat apa? Lihat Al-A'raf. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim, min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Itu sumpahnya iblis. Akan dijadikan manusia itu sedikit yang bersyukur, banyak yang kufur, mengikuti jejaknya dengan digoda arah depan, belakang, kanan, kiri. Depan dulu arah dengan akhirat, belakang dibuat terpaku dengan dunia, wahan namanya. Kanan itu amal saleh, kiri itu maksiat. Kalau maksiat dibuat maksiat seindah mungkin, semenarik mungkin. Kalau kanan amal saleh dibuat seberat mungkin. Maka ini akan berusaha menggoda kita untuk berat melaksanakan amal saleh. Jangan melaksanakan, menuju amal saleh aja berat luar biasa. Pernah mungkin punya pengalaman pengen tahajud, kemudian berusaha untuk tahajud setelah alarm jam 2, jam 3. Pas alarm bunyi, bangun nggak? Bangun. Buat apa? Matiin alarm habis itu. Kenapa? Karena kata iblis, ketika alarm bangun, ketika alarmnya bunyi, kita bangun, matiin alarm, tidur lagi, subuhnya masih lama kok. Dibuat kita berat melaksanakan amal saleh. Ketika ada subuh berkumandang, as-salatu khairun minan naum. Iblisnya bilang apa? An-naum khairun minas salat. Tidur belum komat. Muadzinnya bilang, qamatus salat, qamatus salat. Nanti aja ikut rakaat berikutnya. Salatnya selesai, bikin jamaah baru kan nggak apa-apa. Jamaahnya saya bubar semua, udah besok lagi salatnya. Besoknya gitu lagi, besok lagi, besoknya minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya minimal Idul Fitri lah sholatnya. Akan dibuat kita itu berat melaksanakan amal saleh. Kalau iblis gagal menghalangi kita melaksanakan amal saleh, kita jadi melaksanakan amal saleh, iblis gak itu, gak nyerah. Dibuat kita gimana caranya tuh amal saleh yang dilaksanakan sia-sia. Dengan cara apa? Ria. Amal soleh sih amal soleh, tapi langsung dibatalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya karena bukan untuk Allah. Ngapal Quran sih ngapal Quran, tapi bukan untuk Allah.
Ibadah sih ibadah, tapi bukan untuk Allah. Gak ada apa-apa. Oh, kita pokoknya untuk Allah Ta'ala. Bismillah. Apakah iblis berhenti? Tidak. Walaupun kita ibadahnya lillahi ta'ala, iblis tidak nyerah. Akan dibuat kita itu sum'ah. Sum'ah itu apa? Kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Syarhul Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan bahwa sum'ah itu saudara dekatnya riya. Tujuannya sama, cuma caranya beda. Tujuannya sama, pengen dapat pujian manusia, cuma caranya kalau riya itu batal di awal, kalau sum'ah itu batal di akhir. Sum'ah itu adalah amal sholih yang berpahala bahkan berlipat ganda, kemudian Allah batalkan karena diperdagangkan, digembar-gemborkan, disebut-sebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Seperti apa coba? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Persis seperti itu. Wah, saya nggak mau riya, saya nggak mau sum'ah, saya simpan dalam hati, nggak mau gebar-gemborkan. Iblisnya lah, enggak. Iblis itu akan membuat kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, yang namanya ujub. Rusak lagi itu paham. Ujung-ujungnya ketemu saudara yang ujub, namanya takabur. Kalau ujub itu cukup meninggikan diri sendiri, kalau takabur itu sambil merendahkan orang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibar. Gak masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sebutir kesombongan. Hati-hati, iblis itu akan senantiasa menggoda kita. Maka tadi Ustaz Lutfi sampaikan, coba luruskan niat. Bahkan kalau perlu apa? Tajdidun niat, memperbaharui kembali niat, karena niat itu bisa berubah. Lo bisa berubah, bisa berubah. Saya yakin kita semua, antum semua pulang lagi kan, datang dari daerah masing-masing. Ada yang di sini dari daerah Purbalingga, angkat tangan. Purbalingga, angkat tangan. Pribumi. Banyumas Raya ada. Luar Jawa Tengah ada. Luar Pulau Jawa ada. Luar alam dunia ada. Saya yakin datang ke sini untuk apa? Untuk menghafalkan niatnya ikhlas. Tapi hati-hati, di tengah jalan niat itu bisa bercabang, niat itu bisa berubah, bahkan niat itu bisa berbalik. Karena saya tidak akan membiarkan kita lurus dalam niat kebaikan. Niat itu perlu dipertahankan, dan niat itu perlu kesabaran. Kalau kita tidak sabar dengan apa yang kita tunjukkan, kita sabar, kita tidak sabar dengan prosesnya, maka semua itu akan sia-sia. Mungkin Anda pernah dengar kisah seorang sahabat. Ketika orang itu lewat, Rasul bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang sahabat kita yang bernama orang itu? Kata para sahabat, oh itu orang luar biasa Rasul. Itu kalau berjihad, itu paling depan sendiri tuh, paling kuat, dia paling banyak membunuh musuh. Ini calon penghuni surga nih, syahid. Kata Rasul, tidak. Baguwa min ahlina, dia itu ahli neraka. Sahabat heran, kok bisa sih? Kan dia paling berani, paling luar biasa, kok bisa ahli neraka? Betul. Suatu ketika orang berkecamuk, sahabat yang disebut sama Rasul ini maju dengan benar-benar di depan orang. Nah, ada sahabat yang mendengarkan sahabat itu penasaran, apa sih benar-benar itu? Maju di depan orang dengan keberanian yang sangat luar biasa, dengan kegigihannya sehingga dia mendapatkan luka yang sangat. Bahkan dikatakan betisnya tak tebas, dapat tusukan, dapat sayatan, luka parah. Kemudian apa yang terjadi? Ia pergi ke belakang sebuah bukit. Ia tancapkan pedangnya menghadap ke langit pandang. Jadi yang tajamnya itu ke atas, gagangnya di bawah, ditancapkan di pasir, menghadap ke langit. Ia rebahkan badannya, kemudian tersebut tembus dari dada ke punggungnya, mati. Saya tanya, matinya karena syahid atau mati karena bunuh diri? Karena bunuh diri. Kenapa? Gak sabar dengan rasa sakit yang diterima, gak sabar dengan prosesnya. Padahal mohon maaf ya, kalau bahasa kita bentar lagi juga syahid kok gitu. Tapi karena gak sabar dengan prosesnya, akhirnya dia memilih jantan pintas. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, man istajala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani. Barang siapa pengen buru-buru mendapatkan sesuatu padahal belum
akhirnya dia bunuh orang tuanya, diharamkan baginya mendapatkan warisan. Ustaz Lutfi pernah menyampaikan kepada saya, Ustaz, kita itu kalau hafal Al-Quran jangan buru-buru. Yang penting sesuai dengan targetnya. Kalau hafal Qurannya 3 bulan selesai mungkin bisa, tapi kualitasnya seperti apa nantinya? Makanya sabar dengan prosesnya. Ngafal Quran, hifdzul Quran, bahkan kemarin ketika sudah saya sampaikan kan, hifdzul Quran itu bukan cuma menghafal. Hifdzul itu apa? Menjaga, memelihara. Itu hifdzul namanya. Soal ngafal insya Allah mudah. Yang repot adalah bagaimana menjaga hafalan tersebut tetap hafal, dipelihara, dilaksanakan, diamalkan. Maka bagi seorang santri tahfidzul Quran itu bukan cuma menghafal, tapi bagaimana cara itu Al-Quran menjadi bagian dari dirinya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an asyhad." Baca Al-Quran, karena sebelum Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat pada ashabul Quran. Siapa itu ashabul Quran? Bukan cuma yang sekedar baca, bukan cuma yang sekedar hafal, bukan cuma yang sekedar tahu, tapi betul-betul menjadikan Al-Quran bagian dari hidupnya. Cara berpikir berdasarkan Al-Quran, berperilaku akhlaknya Al-Quran, framework dalam kehidupannya itu Al-Quran. Maka jangan sampai antum jauh-jauh datang dari rumah masing-masing dilabeli sebagai fi sabilillah. Man kharaja wala yudhi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dilabeli sebagai berjihad dan Allah sampai pulang. Jangan sampai ketika fi sabilillah itu justru antum enggak dapatkan keutamaan fi sabilillah. Semua yang berjuang berperang itu fi sabilillah, tapi enggak semua yang fi sabilillah itu masuk surga. Kayak orang tadi itu. Dia berjuang kok atas nama Islam, kok paling berani kok. Tapi karena bukan untuk Allah, karena nggak sabar dalam prosesnya, akhirnya nggak dapat keutamaan asyhid fi sabilillah. Maka harapan kita adalah ketika kita sampai di sini, pertahankan niat yang awal kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam prosesnya banyak rintangan, banyak halangan, banyak tantangan. Entah mungkin ketidaknyamanan, fasilitas yang mungkin tidak sesuai harapan, atau bahkan mungkin sesuatu yang tidak sesuai dugaan. Kok gini sih? Kok gitu sih? Pasti akan banyak seperti itu. Jadikan itu motivasi untuk mengembalikan diri, bukan untuk sebagai halang rintang. Tantangan tersebut jangan dijadikan sebagai sesuatu yang memberatkan kita, tidak. Justru harus kita injak tantangan tersebut untuk melangkah lebih tinggi lagi. Jangan jadi beban yang gendong kita terus tidak. Maka jangan sampai ketika antum sudah keluar rumah dari daerah antum masing-masing ke sini, fi sabilillah, jangan sampai antum keluar dari keutamaan fi sabilillah tersebut. Kemuliaan itu akan antum dapatkan ketika antum istiqomah. Istiqomah itu ringan untuk dicatat walaupun berat untuk dilaksanakan, tapi bukan tidak mungkin, apalagi di lingkungan orang-orang yang baik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih kita. Saya tidak pernah meyakini dengan yang namanya kebetulan. Saya yakini itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini di sini, oh kebetulan aja dia lulus tesnya, kebetulan aja dia itu saudara ustadznya. Kebetulan aja tidak ada kebetulan, semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah takdirkan antum untuk mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai Allah dikecewakan sama antum. Allah sedang memilih antum untuk menjadi ahli Quran, untuk menjadi hufadzul Quran, untuk menjadi hamalatul Quran. Maka muliakanlah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tajdid dunia, kalau niatnya kok tiba-tiba belok, tiba-tiba bercabang, tiba-tiba berubah, perbaharui kembali. Kembalikan ke niat awal, jangan sampai yang kita laksanakan selama ini sia-sia begitu saja. Eman saya kan kita yang harapkan keberkahan, kan kita yang harapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa jaga haji. Kenapa? Karena mikul bikin mana
kalau melamar akhwat gampang diterima, biar nanti jadi calon mantu idaman. Ya mungkin akan dapat itu semua, tapi nggak dapat apa-apa kecuali sesuatu yang bersifat sangat-sangat sementara yang kekal di hadapan Allah tidak dapatkan sama sekali. Maka dari itu mari kita berusaha untuk memurnikan niat kita kembali. Kalaulah ada sesuatu yang tidak sesuai, bismillah saya hadapi. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, bismillah sebagai proses pembelajaran. Mau saya ajarkan dan sebuah doa. Doa ini yang membuat saya betah di pondok selama 6 tahun dulu. Awalnya nggak betah, apalagi ketika saya pondok itu usia SMP, jauh dari orang tua yang biasanya bareng sama orang tua kemana-mana. Ini jauh dari orang tua yang biasanya sore-sore main PS, ini nggak boleh main PS. Yang biasanya malam-malam nonton Smackdown, sekarang nggak boleh nonton. Yang biasanya jalan-jalan, sekarang nggak boleh, tetap di pondok, nggak betah awalnya. Tapi saya dikasih sebuah doa sama kemudian kami, pimpinan pondok kami. Doa ini diamalkan, alhamdulillah betah sampai 6 tahun MTS. Mau doanya? Coba perhatikan, kalau perlu catat ya, biar nggak lupa. Perhatikan baik-baik. Saya ucapkan pelan saja agar bisa dicatat dan diingat. Tapi saya ucapkan satu kali biar konsentrasi semuanya. Doanya berbunyi seperti ini. Bismillahi Allahumma, paksakan saya. Itu doanya. Bismillahi Allahumma, kuatkan saya. Itu doanya. Bismillahi Allahumma, betahkan saya. Itu doanya. Doa itu menjadi sesuatu yang senantiasa kami ingat sampai betah, sampai lulus dari pondok. Kalau nggak lulus pengen disuruh terus deh, gitu istilahnya. Insya Allah kalau niat kita ikhlas, usaha kita maksimal, insya Allah nggak akan terasa kok. Pokoknya baru kemarin ya jadi santri baru, sekarang sudah jadi kakak kelasnya santri baru. Ya kayak gitu ya. Baru kemarin berarti kok sekarang sudah jadi alumni. Kayaknya baru kemarin lulus ke SMA, sekarang udah punya anak 3 misalnya gitu. Karena proses itu senantiasa kita laksanakan, berproses. Halangan rintangan mesti ada, ketidaknyamanan mesti ada. Yakinlah ketika kita dalam jalan kebaikan, ketika ada yang bertentangan dalam hati kita, itu dari setan. Ketika kita dalam niat kebaikan, ketika ada yang mengganggu kita, yakinlah itu dari setan. Maka senantiasa meminta ampun kepada Allah, senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu luluskan niat satu tujuan untuk apa? Mendapatkan syafaat, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dan memuliakan orang tua kita. Bismillah, siap untuk belajar, siap untuk menjadi hafidz Quran, siap untuk menjadi seorang dai, siap untuk menjadi generasi terbaik dari umat. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Bismillah, Allahumma, siapkan saya. Itu mungkin ya, dan masuk dulu sih. Sudah ya? Sudah lebih. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga penyampaian kali ini sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita semua, mengokohkan azam kita, memurnikan niat kita, dan semoga kita semua bukan cuma siang ini kita kumpul di masjid ini, tapi insya Allah semoga kita semua bisa berkumpul bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhir lakukan baik. Ada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.